Yoho, selamat datang di channel Diopenime. Kepada nakama semua, silahkan follow IG kami juga untuk mendapatkan info resmi dan terbaru dari kami. Yoho, sepertinya sudah banyak bertebaran review One Piece chapter terbaru di internet. Bagi nakama yang menunggu review dari kami ingin mengatakan terima kasih banyak karena sudah menanti-nantinya seperti itu. Namun kami hanya akan mempublikasikan review chapter terbaru tersebut setelah yang versi legalnya atau versi resminya rilis. Kami mengacu kapan One Piece chapter terbaru rilis dari aplikasi Manga Plus. Dan biasanya perilisan itu akan terjadi pada hari Minggu jam 10 malam. Sehingga nanti baru di Senin sorenya atau Selasa sorenya kami akan mempublikasikan review One Piece chapter terbaru kami. Hal ini kami lakukan sebagai bentuk upaya mengapresiasi atau mensupport manga One Piece. Dan dalam dunia One Piece, ada banyak hal sekali kekuatan keren, ada banyak sekali kekuatan dahsyat, dan ada salah satu kekuatan yang sering diperbincangkan oleh Oplovers, yakni mengenai apakah Dragon adalah seorang pemakan buah setan cuaca. Sehingga inilah yang akan kita bicarakan, yakni mengenai kekuatan pengubah cuaca. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Pada saat Kaido ditunjukkan pertama kali berubah ke dalam wujud naganya, cuaca di sekitarnya juga langsung ikut berubah. Cuaca langsung mendung, bahkan terdapat suara gemuruh petir waktu itu. Lalu, pada saat perang Edward, tepatnya di One Piece chapter 0, ketika Roger melawan bajak laut Shiki, waktu itu dikatakan bahwa Roger tertolong karena ada badai. Beberapa orang mengatakan bahwa yang membuat badai waktu itu adalah Dragon. Tapi apakah benar begitu? Karena di timeline flashback Oden kemarin, kita tidak diperlihatkan mengenai adanya Monkey di Dragon. Dan pada saat Shanks bertempur melawan Shirohige, langit langsung mendung dan bahkan langit terbelah menjadi dua. Hal seperti ini juga terjadi di Wano Kuni, yakni ketika Kaido dan Big Mom saling beradu senjatanya. Waktu itu Onigashima awannya langsung suram dan terlihat ada petir di sana. Kemudian ketika Shanks didatangi oleh Mihawk, waktu itu suasananya sangat mencekam. Shanks mengaku bahwa ia sedang tidak mood untuk bergelut. Saat itu awan terlihat mendung. Namun ketika Mihawk mengabarkan mengenai Luffy yang mendapatkan bounty, mood dari Shanks langsung berubah menjadi senang, dan cuaca juga langsung berubah menjadi terang. Sehingga dari banyaknya poin ini seolah-olah menunjukkan bahwa perubahan cuaca bisa dilakukan oleh siapa saja. Kekuatan elemen. Sampai sekarang kita tidak diberitahu mengenai bagaimana bisa warga suku Ming mengeluarkan elektro atau listrik. Ini merupakan hal yang keren. Mereka tidak memakan buah setan, tapi mereka bisa mengeluarkan suatu energi listrik. Kinemon juga diperlihatkan pernah menggunakan kekuatan elemen, yakni elemen api. Brook pun pernah melakukannya, yaitu elemen es. Dan kapten kita, yaitu Luffy, juga pernah mengeluarkan kekuatan elemen, yaitu elemen api. Dan pada arc Dressrosa, kita juga melihat Sabo yang menggunakan teknik Ryosukeng Ryuno Ibuki. Dalam bahasa Indonesianya, disebut sebagai napas naga. Kita diperlihatkan Sabo yang meretakan tanah pijakannya. Dan setelah Sabo menyebut teknik tersebut, tiba-tiba saja keluar angin. Hembusan angin yang diperlihatkan dalam animenya benar-benar berbeda dari angin yang diakibatkan dari retakan. Hembusan anginnya ini seolah-olah menunjukkan bahwa ini memang termasuk ke dalam teknik yang digunakan oleh Sabo. Sehingga sekarang, apakah teknik-teknik yang mengandung elemen ini merupakan haki tingkat lanjut? Kami tidak bisa mengatakannya secara jelas. Namun yang pasti, kekuatan elemen ini lebih mengacu pada bagaimana kita memanfaatkan elemen sekitar dalam bertempur. Seperti contohnya, bagaimana Jinbe memanfaatkan air untuk menyerang menggunakan teknik Gyojin karatenya. Pemanfaatan elemen ini sepertinya bisa digunakan dalam bertempur menggunakan Busho Sokuhaki, dan mungkin bisa juga dalam menggunakan Haki Raja. Konsep Haki. Ada 3 jenis haki di dunia ini, yakni haki observasi atau haki pengamatan. Sebuah haki di mana kita bisa merasakan musuh dan bahkan bisa tahu sedikit masa depan. Lalu ada yang disebut Busho Sokuhaki atau haki pengerasan. Haki ini cocok untuk berlindung dan menyerang. Dan yang terakhir disebut sebagai haki raja. Sejauh ini, haki raja digunakan untuk menjatuhkan musuh yang tak bertekad. Yang akhirnya orang-orang yang tak bertekad itu pun tiba-tiba jatuh pingsan karena terkena efek dari haki raja ini. Dan haki raja juga bisa digunakan untuk menjinakkan hewan buas. Sekarang pertanyaannya,
Apakah kekuatan Haki Raja hanya sampai di sini saja? Sepertinya tidak. Sepertinya akan ada Haki Raja tingkat lanjut, yang mana seseorang bisa menggunakan Haki Raja tingkat lanjut ketika ia bisa memanfaatkan elemen sekitar tanpa melakukan kontak fisik. Seperti contohnya adalah bagaimana Shanks berkunjung ke kapal Moby Dick. Waktu itu, Shanks mengarahkan Haki Rajanya, dan ia juga menghempaskan angin ke arah sisi kapal Moby Dick yang pada akhirnya membuat kayu tersebut retak. Haki Raja tingkat lanjut. Kami pikir ada beberapa orang yang sudah mampu untuk mengembangkan Haki Raja tingkat lanjutnya ini, yaitu Dragon, Shanks, dan Roger. Penggunaan Haki Raja tingkat lanjut ini sepertinya pertama kali ditunjukkan pada chapter 100. Nami berkata bahwa pulau ini akan diterjang badai. Tekanan udaranya menurun drastis, dan aku juga melihat angin mendung di langit timur. Itu adalah pertanda akan terjadi badai. Dan kemudian kita semua tahu apa yang terjadi. Tempat eksekusi Luffy berada tiba-tiba saja disambar petir. Kota Lockton diterjang badai angin yang sangat kencang. Kita tahu bahwa teknologi memudahkan segala hal. Hal yang harus kita pelajari selama berhari-hari untuk menguasai suatu teknik. Namun dengan teknologi hanya dengan waktu sekejap, seseorang bisa menguasai hal yang sama dengan waktu yang singkat. Contohnya adalah kru topi jerami belajar menggunakan Busho Shokuhaki selama 2 tahun. Itu merupakan waktu yang lama. Busho Shokuhaki digunakan untuk bertahan dan juga bisa digunakan untuk melawan pengguna Logia. Namun bagi nakama yang malas latihan selama 2 tahun, bisa juga melawan pengguna buah setan Logia, yakni menggunakan teknologi yang bernama batu laut. Sehingga dalam pandangan kami, penggunaan Haki Raja tingkat lanjut ini juga memiliki hubungan dengan penggunaan teknologi di zaman sekarang. Yaitu, kita tahu bahwa Shanks sebelum datang ke Marineford itu sempat bentrok dengan Kaido. Lalu tiba-tiba saja ia datang ke Marineford dan mengejutkan banyak orang. Antek-antek angkatan laut biasa berkomentar bahwa bagaimana bisa Shanks datang secepat itu padahal dia sebelumnya sedang bentrok dengan Kaido. Sehingga sekarang pertanyaannya, kenapa Shanks bisa secepat itu? Dalam pandangan kami, Shanks bisa secepat itu adalah karena ia bisa menggunakan Haki Raja tingkat lanjut dengan baik. Ia bisa mendorong kapal menggunakan angin yang ia manfaatkan menggunakan Haki Rajanya. Dan jika memang seperti itu, berarti Haki Raja bisa digunakan pada jalur Campbell juga. Jalur Campbell adalah jalur tenang di mana tidak ada angin di sana. Di sana juga terdapat banyak seeking. Tapi jika kita menguasai Haki Raja tingkat lanjut, maka ini bukanlah masalah karena kita bisa membawa angin kita sendiri. Dan kita bisa menjinakkan para seeking tanpa menggunakan batu laut. Sehingga kesimpulannya, Raftel dikatakan sebagai lautan yang ganas. Semakin jauh kita ke New World, dikatakan lautan akan menjadi semakin ganas. Dan mungkin memang Raftel didesain dengan hanya orang-orang yang bertekad raja saja yang bisa masuk. Jika seseorang tidak bisa menguasai Haki Raja tingkat lanjut ini, maka hal yang sulit baginya untuk bisa mencapai Raftel. Luffy telah 1 langkah lebih maju dalam pemanfaatan kekuatan elemen menggunakan Busho Shokuhaki, yakni ia mampu membuat api pada teknik Red Hawk-nya. Dan Dragon adalah sosok yang paling terlihat jelas penggunaan Haki Raja tingkat lanjutnya. Maka muncullah pertanyaan, apakah Luffy akan belajar Haki Raja tingkat lanjut pada ayahnya ini? Atau sama seperti Red Hawk, secara alami Luffy akan mampu mengembangkan Haki Rajanya dengan memanfaatkan kekuatan elemen di sekitarnya. Sehingga, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Dan mengenai cash One Piece, untuk hari ini terdapat potongan harga sebesar 50.000 dan promo gratis ongkir untuk seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sehingga bagi nakama yang berminat, nomor WhatsApp dan alamat websitenya akan kami taruh di kolom deskripsi di bawah. Masih banyak desain eksklusif yang dapat nakama lihat pada katalog WhatsApp kami. Jadi, kami di Openime dan terima kasih banyak.